Ya ikhwani wa akhwati fillah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal tujuannya bukan menambah kesusahan hidup Anda. Allah hanya mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban manusia kepada Allah dan hak Allah di manusia seluruhnya yang mampu melakukan perjalanan. Anda yang tidak mendapatkan antrian atau dapat antrian tapi 50 tahun lagi, itu sama dengan tidak, maka tidak ada kewajiban. Bagi orang Indonesia, kondisi sekarang tidak ada wajib haji bagi mereka kalau mereka mau mendaftar sekarang. Saya pernah menanyakan langsung kasus ini kepada Dr. Albad Haji. Beliau konsultan syariah di Bank Al-Rajhi dan teman dekat. Kata beliau, saya sudah menanyakan ke beberapa masyayikh, itu sudah tidak ada kewajiban di daerah yang seperti itu. Tidak ada kewajiban. Jelas? Kalau tidak ada kewajiban, Anda tenangkan ya. Dah, apain kucing-kucingan tadi? Ya bisa ziarah segala. Tidak ada kewajiban. Siapa yang akan menanggung dosanya? Mereka yang merusaknya. Siapa yang merusaknya? Negara Anda melalui bank-bank syariahnya. Bank syariah membuat sistem dana talangan haji sehingga semuanya berebut-rebut dengan cara berhutang riba. Dana talangan haji murni riba. Karena pinjaman bertambah dengan jasanya tidak tahu jasa apa. Jasa dia minjamkan uang kepada Anda itu murni riba. Ya. Dan riba pasti berdampak kerusakan sistemik. Saya sering mengatakan kerusakan riba yang paling parah, macet Indonesia yang tidak pernah selesai. Anda cuma ngasih KTP, motor bisa dibawa. Bayar 5 juta, mobil bisa dibawa. Jalanan nggak pernah bertambah-tambah. Ya. Dipindahkan riba ke sistem haji. Sistemik haji hancur. Sebelum ada dana talangan haji, mertua saya itu haji di tahun 2000. Belum ada itu dana talangan haji. Dia daftar sama istrinya, tapi kemudian alhamdulillah ibu mertua laki-laki, ibu mertua saya, nenek istri saya dari ibunya, alhamdulillah kondisinya masih sehat dan ingin berangkat haji. Sebulan sebelum berangkat bayar cash terus berangkat. Setelah adanya riba sistemik bernama syariah dilakukan oleh bank syariah, maka terjadi kehancuran di muka bumi Indonesia. Bagaimana cara mengurainya? Itu dosa mereka lah yang menyelesaikan. Dosanya Anda ya berdampak kepada Anda tidak wajib haji, kecuali Anda mampu membayar yang resmi, yang yakin berangkat. Berapa lama penantian ONH plus? 7 tahun tidak ada kewajiban juga berarti. Ambil dari mulut saya, Anda tidak wajib. Kalau belum haji. Kalau furoda itu langsung kemungkinan berangkat berapa persen? Allah. Ini judi bentuk baru lagi. Tapi kalau kita ngambil visa mukim Ustaz di satu-satu dulu. Oh, ya. Yang furoda ditanyakan tadi berapa persen kemungkinan, wallahu alam. Itu kemungkinan 50-50. Ya, atau 60 kemungkinan tidak berangkat. 40 mungkin. Ya atau tidak? Karena kasus 2 tahun yang lalu hampir
ratusan ribu jamaah Indonesia yang sudah di sini pun di Jeddah dipulangkan. Memalukan. Tapi memang sudah nggak punya rasa malu, nggak perlu lagi malu. Subhanallah. Hah? Anda berjudi kesempatan 50-50. Murni haram. Ini Anda beribadah dengan cara perjudian. Kira-kira Anda mau ibadah kepada siapa? Yang tadi dengan dana talangan haji, ibadah dengan riba. Anda mau ibadah kepada siapa ini? Mau cari dosa, mau cari murka, atau mau cari keredaan? Keredaan Allah kalau ingin Anda cari pada saat ini, duduk di rumah Anda, minta kepada Allah yang halal, ya. Mungkin nanti Anda dipanggil oleh raja sebagai tamu raja. Tidak ada yang susah bagi Allah tanpa melakukan perbuatan dosa tadi. Daripada Anda melakukan riba dan judi tadi, lebih baik Anda tidur di rumah Anda dan berdoa kepada Allah. Habasahumul uzur. Mereka tidak berangkat karena ada uzur. Kalau yang sudah sering berangkat dan merasa, tetap dapat ibadah pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Selesai? Selesai. Roda selesai. Apalagi? Bisa mukim. Ya, pakai iqamah. Jadi nanti ambil kuota haji apa namanya? Mukimin, Ustaz. Kita bisa mukim, tapi dia mukim apa tidak? Ini agak susah dijawab, Ustaz. Enggak mukim, Ustaz. Cuma ngambil visanya aja. Ada iqamah, kemudian nanti diurus tasrih untuk haji, Ustaz. Tapi niatnya memang cuma untuk haji aja, Ustaz. Wallahu alam. Ikhwan, kita mau ibadah menyembah siapa? Kalau Anda berurusan kepada manusia, lakukanlah. Gampang mereka ditipu. Tapi Ibrahim alaihissalam beribadah semaksimal mungkin. Wa tub alaina innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau maha mendengar, maha mengetahui. Bukankah kita mengatakan, sebagian para menafsirkan, wa man yurid fihi bil hadin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang menginginkan berbuat dosa di tanah haram, 1000 kilometer sebelum datang sudah diberikan sanksinya oleh Allah Azza wa Jalla. Anda mau datang dengan menipu, khawatir masih di Indonesia Anda sudah diberikan sanksi azab siksaan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Nasihat kepada diri saya, teman-teman yang travel, ya, ini bagian nasihat kepada Anda semuanya, kebaikan Anda di dunia dan di akhirat. Tujuan Anda membantu kaum muslimin beribadah, bukan ikut dalam melakukan dosa. Mereka berdosa, Anda pun berdosa. Baik. Lagi biar penuh gitu kan. Apa? Lagi. Kalau kemarin katanya. Ya. Lihat, satu dosa membawa dosa yang lain, kehancuran yang lain. Dana udah terkumpul, diputar dengan riba, diputar dengan dosa, ya, digunakan ke infrastruktur, ribut lagi negara, dia akan merusak terus. Dia berefek domino. Suatu dosa berefek domino. Maka kata Ibnu Qayyim, yang saya takutkan itu bukan sekedar berbuat dosa di awal, tapi efeknya ini tidak akan pernah berhenti sampai pelakunya semuanya mati. Jamaahnya yang daftar itu. Ya sudah daftar, semoga Allah ampuni. Kemudian pada waktunya ketika Anda tidak mampu, ya mau nabung silakan nabung, ya. Tapi jangan memberatkan diri Anda. Pada waktunya tidak ada tabungan, biasa saja. Tarik uang Anda,
dan semoga mereka diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Uang Anda sudah dipakainya untuk macam-macam, ya, tanpa pertambahan, kemudian Anda tidak sampai menunaikan ibadah haji, apa boleh buat? Tahun lalu tambahannya besar, berapa persen jemaah yang tidak mampu? Sampai 20%? Sampaikan ya? Ya. Itu kan judi lagi. Orang kalau udah bayar, ya dia berangkat. Ini bayar mungkin berangkat, mungkin tidak. Lalu ngapain? Itu uang diputar berpuluh-puluh tahun, harusnya untungnya untuk mereka. Dalam akad salam, memang bayar cash di depan lebih murah. Tapi pasti mau berangkat, terima barang, jadi selesai sudah. Ini bayar tapi belum jelas. Saya pernah mahasiswa saya tugaskan membahas akad dalam keberangkatan haji melalui negara. Mereka sendiri, dia sudah dalam kemenak, mereka sendiri pun tidak mengerti akadnya. Apakah akad salam atau jual beli jasa atau jual beli apa? Mereka nggak ngerti. Yang kesimpulan mahasiswa saya dengan bimbingan saya mengatakan ini adalah perjudian, akad yang batil. Bikin rekomendasi biar mereka perbaiki kepada DSN, urusan mereka lah. Ya, Anda sudah bayar cash, itu bayar kuota. Berarti kalau bayar kuota, akad salamnya batil, karena akad salam itu harus cash. Semuanya nggak ada kuota-kuota, nggak ada DP. Karena dampaknya seperti tadi. Orang sudah bayar, uangnya sudah dipakai, sudah berkembang, sudah banyak untungnya oleh si penerima uang, dianya nggak dapat apa-apa. Uangnya kembali tanpa pertambahan. Semoga Allah berikan Anda dan kita semuanya pemimpin yang takut kepadanya dan sayang kepada kaum muslimin. Baik. Berarti tidak ada kewajiban haji, Ustaz? Yang belum daftar tidak ada. Yang sudah daftar ditarik lagi. Yang sudah daftar bagaimana sih? Berapa lama lagi? Sekitar 2017, 16 tahun. Tarik lagi aja. 40 tahun. Hah? Orang mendaftar 40 tahun lagi. 20 tahun lagi. Berangkatnya berapa tahun lagi? Tarik. Tidak ada kewajiban. Cuman apakah dikembalikan uang Anda atau tidak? Masih ada uang apa enggak? Dia saya tidak tahu. Dibalikannya setelah 3 pekan 4 pekan kerja. Ya ada, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada uangnya masih. Kalau itu Ustaz ya. Berarti tidak ada jualan haji sekarang, Ustaz? Maksudnya karena tidak wajib, tidak boleh jual haji berarti, Ustaz? Tidak wajib. Apakah kalau tidak wajib tidak boleh jualan? Sampaikan aja bahwa akadnya seperti ini mengandung gharar dan Anda mungkin berangkat, mungkin tidak, walau sudah bayar penuh. Ya, kalau dia mau juga ya urusan dia. Jualan umroh maksudnya. Hah? Jualan umroh aja yang aman. Umrah Ramadan itu yang paling aman. Pahalanya sama dengan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Rasulullah di haji wada mendapatkan seorang wanita Ansar tidak bisa berangkat haji bersama Nabi SAW. Dia mengatakan bahwa hanya mempunyai 2 tunggangan unta, yang satu dipakai suaminya untuk haji bersama Rasulullah, yang satu kalau dibawa dia tidak bisa anak-anak yang tinggal bisa hidup, karena kebutuhan unta penting untuk mengangkat air dan banyak kepentingan. Lalu kata Rasulullah SAW kepada wanita ini, berumrahlah pada bulan Ramadan, fa innaha ta'jilu ajlan, ta'jilu hajjan ma'i. Berumrah dan di Ramadan, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Pilih paket yang murah, yaitu tanggal 1 Ramadan. Paket paling murah. Awal Ramadan.
Ustaz bimbing secara Ramadan kan? Oh saya. Nanti di belakang. Itu behind the screen. Dia tadi masuk daftar haji lewat pemerintah tadi, bayar porsi, dan kemudian setelah sekian tahun berangkat juga. Apakah ini yang yang berangkat haji ini, apakah dia berangkat melalui kebatilan itu karena judul dosa, atau dia telah dari dosa itu? Masalahnya dia tidak punya pilihan. Kan tidak bisa Anda ibadah haji kecuali dengan yang apa dilakukan pemerintah itu tadi. Kecuali dengan NH+. NH+ nggak ada kuota-kuotaan kan, nggak ada bayar kuota kan, langsung cash kan ya? Ya atau tidak? Nah, Anda tidak mampu ya, dan tidak tahu juga bahwa konsep akadnya itu batil. Semoga Allah ampuni dan haji dasar. Saya menulis buku Harta Haram tentang dana talangan haji itu sudah lama, bahwa itu adalah riba. Dan itu tidak ada yang berani menviralkan. Kita viralkan. Bukan. Pernah saya waktu itu saya ke Jogja, ada ikhwan mengatakan, Pak Ustadz, Pak Anggito ingin bertemu. Waktu itu beliau Dirjen Haji di Kemenak. Dirjen Haji beliau pakar ekonomi di UGM. Karena dia tahu saya mengharamkan dan dia dirjen, ya saya senang. Tapi qadarullah sampai selesai ke Jogja dia nggak bertemu. Kesibukan satu dan lain hal. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Antrian 7 tahun juga. Kalau begitu ya sama. Ya maksudnya hukumnya sama dengan yang reguler kan? Nggak wajib. Nggak wajib. Anda ada kemampuan. Ada yang tidak, ada ya program PNH Plusnya yang berapa 300 juta kalau tidak salah. Itu udah nggak menambah lagi sampai kapanpun dia berangkat. Nggak ada. Sama juga bentuknya dengan yang reguler. Kuota juga, nanti ada pertambahan lagi. Sama hakatnya batil. Tarik aja. Tapi kalau Anda nggak tarik kapan Anda berangkat haji nggak ada masalah kan ya. Kalau Anda tarik kan makin nggak tahu kapan berangkat hajinya. Sudah daftar aja nggak tahu apalagi. Ya, jadi tidak wajib, tidak ada kewajiban. Saya bertanggung jawab dan tidak ada pernah Allah mengatakan tidak ada kewajiban karena Anda terhalangi untuk berangkat ibadah haji. Travelnya 2 tahun itu gharornya tinggi, akhi. Jadi kalau umroh Ustaz nggak apa-apa Ustaz, ngambil DP misalnya untuk daftar Ramadan, ambil DP sekarang gitu Ustaz, kan nggak apa-apa saya. Tapi harganya kan udah jelas. Udah jelas. Dan kalau ini kan nggak ada yang jelasnya. Kecuali kalau dolar naik kan itu tidak masalah sebenarnya. Bukan tidak masalah, berarti nggak jelas harga Anda. Harganya dalam rupiah Ustaz. Ya nggak jelas harganya. Didolarkan berarti Ustaz lebih baik ya. Anda kalau mau karena Anda ikutin dolar, minta aja dolar. Oke. Ya, namanya umrah $3.000. Ya. Ketika jemaah membayar pakai rupiah, dikurskan pada saat itu. Akadnya dolar. Ya, akadnya dolar. Cuman saya nggak tahu nanti akan dipermasalahkan oleh pihak legal. Nggak masalah. Kalau aturan negara nggak boleh di Indonesia melakukan transaksi kecuali rupiah. Anda hidup di negara yang diatur tanpa ilmu, ya itu konsekuensi hidup lah. Kalau akad bawah tangannya mungkin nggak ada masalah, tapi kalau akad yang legal di notaris itu tidak boleh.
materai nggak mau menyetujui karena undang-undang. Pakai materainya nggak boleh. Pakai materainya nggak boleh. Jangan pakai materai. Apalagi pakai apa? Jangan pakai materai. Bisa tanpa materai. Ustaz, Alhamdulillah. Di bawah tangan apalagi nggak pakai tulisan pun bisa. Tapi itu nggak berani 3.000 ada tanda terima. tergantung jamaahnya kan. Ini nggak termasuk uzur itu Ustaz, kalau kan nggak boleh transaksi selain rupiah, tapi kita buat kurs. Secara syar'i tidak ada masalah, dikatakan. Cuma nanti anda akan dikejar bila ada Nggak, maksudnya aduan. kita buat harganya itu acuan kurs 15.000, ketika ada kenaikan kurs maka akan ada tambahan gitu Ustaz. Itu boleh nggak disyaratkan ketika pendaftaran? Dan cara jamaah itu ya. Namanya gharar. Setuju kamu kalau kalah? Setuju saya, ikhlas. Halal judi. Tapi kalau anda katakan, anda tuliskan aja lah akadnya dolar, udah selesai, tanpa ada pakai materai. Yang di materai nanti pakai bahasanya rupiah aja. Tapi akad yang penting yang jelas tadi itu dolar.